Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viani Ramadana, NIM F1E119124 dari R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep e-supply chain management. E-supply chain management merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan memanfaatkan teknologi internet dan jaringan yang ada untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaannya atau yang berkaitan dengan proses pasokan material, proses produksi, dan pengiriman barang, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasok bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Berikut ini peran serta manfaat penerapan e-supply chain management yang dapat meningkatkan performa suatu organisasi menurut Kearney, yaitu 1. Mengurangi biaya transaksi sebesar 90%. Maksudnya, dengan adanya e-supply chain management ini, maka pembiayaan untuk proses transaksi akan berkurang. Hal ini dikarenakan pada proses e-supply chain ini, perusahaan yang terlibat di dalamnya memiliki perjanjian bekerja sama atau kontrak kerja. Sehingga dalam proses transaksinya pastinya memiliki sistem aplikasi yang saling terintegrasi dengan perusahaan lain di dalam cakupan proses e-supply chain ini. Oleh karena itu, sistem tersebut dapat meminimalkan dan mengotomatisasi proses transaksi. Selain itu, dalam melakukan transaksi biasanya juga ada keterkaitan atau kerjasama dengan pihak bank. Kedua, menurunkan biaya pembelian barang dan pelayanan sebesar 2-6%. Ini maksudnya adalah penurunan biaya pembelian barang dan pelayanan terjadi dikarenakan dalam proses bisnis supply chain ini, biasanya perusahaan pembeli membeli produk dengan jumlah pembelian produk yang cukup banyak, sehingga perusahaan penjual dapat memotong atau memberikan diskon biaya pembelian barang. Ketiga, membantu mengurangi biaya dan memperbaiki performance dengan memperkuat kebijakan procurement dan desain produk dan SCM. Yang dimaksud dengan membantu mengurangi biaya ini yaitu mencakup biaya administrasi proses pengiriman atau pengadaan barang. Sedangkan memperbaiki performance yaitu dengan cara dibuatkannya kebijakan procurement dalam pengadaan atau pembelian barang material untuk proses produksi. Yang keempat, melalui perbaikan kualitas informasi, accessibility, dan waktu. ISCM membantu dalam supply chain lebih transparan untuk mencapai tujuan bersama. Maksudnya, e-supply chain dapat membantu perusahaan lain yang ada di dalam cakupan bisnisnya untuk dapat selalu update terhadap informasi. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas informasi dan pengetahuan dalam proses pengadaan barang untuk proses produksi. Meskipun ISCM merupakan bentuk lebih maju dari SCM, proses tradisional yang dibawa oleh SCM seperti procurement, shipment, dan lainnya juga mendapatkan bagian khusus dalam konsep baru dari ISCM ini. Konsep ini membawa hubungan dalam supply chain dapat dilakukan dengan teknologi yang memungkinkan koneksi yang tak terbatas antara pihak-pihak dalam supply chain tersebut. Karena internet dapat menyediakan informasi kapan saja dan menjadi real time yang berdampak pada terciptanya kolaborasi yang lebih cepat antara partner bisnis. Berikut gambar dari basic supply chain. Dari gambar ini dapat dilihat terdapat aliran-aliran barang disertai dengan aliran informasi antara pihak-pihak yang berhubungan melalui supply chain, dengan tujuan untuk mendistribusikan produk akhir pada konsumen. Semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam rantai tersebut, akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang perlu dibangun. Untuk mengelola hal tersebut, terdapat 3 aliran entitas yang harus dikelola dalam supply chain dengan baik, yaitu 1. Aliran produk secara fisik, yaitu aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai, dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Kedua, aliran uang sebagai bukti pembayaran. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Ketiga, aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya.
Berdasarkan ketiga aliran tadi, ada 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan, terutama ditinjau dari segi pengembangan modul-modul pada arsitektur sistem dan teknologi informasi korporat. Kelima hal ini merupakan proses kunci untuk memenuhi standar e-fulfillment yang berawal dari pemesanan produk sampai dengan diterimanya produk oleh konsumen. 5 aspek ini adalah consumer management, tugas utamanya adalah mengelola hubungan perusahaan dengan konsumen dan calon konsumen. Bagi konsumen baru, biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan mudah. Bagi pelanggan yang telah cukup lama berhubungan dengan perusahaan, kemudahan-kemudahan dan fasilitas semacam pemberian kredit, bonus produk gratis, dan lain sebagainya dapat diberikan oleh perusahaan berdasarkan history track atau rekaman transaksi di masa lalu. Pada aspek ini tidak ada aliran atau aliran uang yang terlibat. Hanyalah aliran informasi yang dibutuhkan untuk pemberian fasilitas kepada pelanggan. Yang kedua, katalog manajemen. Fokus utama modul ini adalah memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Calon konsumen atau pelanggan di dunia maya harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Informasi yang diperlukan yaitu jenis produk, deskripsi, karakteristik, spesifikasi, informasi tambahan, yaitu harga dan stok barang, dan disertakan pula gambar produk dalam 2 atau 3 dimensi yang kadang-kadang direpresentasikan dalam multimedia atau video dan audio. Produk-produk digital biasanya ditawarkan pula cuplikan dari produk yang dapat dinikmati sebagai contoh atau sampel, misalnya CD musik dan produk video CD. Tujuan katalog manajemen yaitu menyediakan segenap informasi yang dibutuhkan calon konsumen atau pelanggan terhadap berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Seperti halnya pada consumer manajemen tadi, hanya dibutuhkan aliran informasi pada modul ini, tidak terkait aliran produk maupun aliran uang, kecuali untuk produk sampel. Ketiga, order manajemen. Ada 2 aliran kegiatan yang harus dicermati di dalam modul ini, yaitu aliran informasi dan aliran keuangan. Transaksi jual beli di dalam dunia maya pun memerlukan dokumentasi sebagai persyaratan terjadinya interaksi yang sah secara hukum. Setidak-tidaknya ada 2 jenis dokumen yang harus diperhatikan, yaitu kontrak jual beli dan bond atau kwitansi pembayaran. Disinilah kompleksitas jual beli mulai tampak, karena berbeda dengan di dunia maya, di mana konsumen dapat segera memperoleh barang pada saat pembayaran dilakukan. Sedangkan di dunia maya, hal sebaliknya yang kerap berlaku. Hal pertama yang harus diurus oleh modul ini adalah aliran uang dari pihak pembeli atau konsumen ke penjual atau ke perusahaan, yaitu kartu kredit, kartu debit, transfer bank, cek elektronik, dan uang elektronik. 4. Delivery management. Setelah pemesanan dilakukan terhadap produk dan administrasi pembayaran telah dilakukan dengan baik, langkah selanjutnya adalah pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen. Untuk barang digital, pengiriman dapat dilakukan lewat email, download, FTP atau file transfer protokol, dan sebagainya. Namun untuk barang berbentuk fisik dibutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kurir. Informasi yang diperlukan yaitu tanggal produk diambil, kurir yang dipercayakan untuk mengirimkan produk, tipe pengemasan atau packaging, dan durasi pengiriman, dan sebagainya. Kelima, inventory management. Berdasarkan order manajemen dan delivery management, perusahaan harus mengatur pengambilannya di gudang sehingga target tersebut dapat terpenuhi. Yang perlu diperhatikan di modul inventory management ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Inti dari pengelolaan inventory ini yaitu kapan atau waktu pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak atau kuantitas produk yang harus diambil dengan memperhatikan berbagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss, dan sebagainya. Kelima modul tadi harus saling terintegrasi di dalam sebuah rangkaian e-supply chain. Orientasinya yaitu memenuhi kebutuhan konsumen yang dinyatakan secara eksplisit pada kontrak atau transaksi jual beli yang dibuat bersama sehingga tercapai kepuasan konsumen. Selanjutnya, extra price value network. Di dalam manajemen sistem informasi kerap dikenal 3 istilah teknologi informasi, yaitu intranet, internet, dan extranet. Untuk sebuah perusahaan modern, ketiga teknologi tersebut menjadi tulang punggung proses pendistribusian informasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
Intranet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan seluruh karyawan satu perusahaan tanpa mengenal batasan geografis. Perusahaan dengan kantor pusat di ibu kota dan kantor cabang di daerah-daerah misalnya, tergabung menjadi satu jaringan komputer besar di bawah sebuah aplikasi intranet. Karena di dalam perusahaan banyak sekali ditemukan grup-grup atau kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan keperluan tertentu, maka aplikasi intranet digolongkan sebagai teknologi groupware atau workgroup computing. Kedua, internet merupakan sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari ribuan subjaringan atau jejaringan yang ada di seluruh dunia. Bagi sebuah perusahaan, internet dipergunakan sebagai media untuk menghubungkannya dengan para pelanggan yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat dan beragam daerah yang ada. Menghubungkan perusahaan dengan internet berarti menambah luas cakupan pasar yang berarti meningkatkan kuantitas potensi pelanggan bagi perusahaan. Ketiga, extranet merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan sistem jaringan perusahaan atau intranet misalnya dengan sistem jaringan para mitra bisnisnya seperti supplier dan vendor. Tujuan terbesar dihubungkannya sebagian jaringan perusahaan dengan mitra kerja tersebut adalah untuk mempercepat proses pengadaan sebuah barang dan menurunkan biaya-biaya yang tidak perlu semacam biaya gudang dan transportasi. Dengan adanya ketiga jenis teknologi informasi tersebut, sebuah perusahaan dapat dengan mudah melakukan penciptaan sebuah informasi dan menyebarkannya kemana saja yang diinginkan, karena secara prinsip telah terjalin sebuah infrastruktur penyaluran informasi ke seluruh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang disebut dengan stakeholders. Dengan berkembangnya teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan dimulainya suatu konsep ekonomi baru atau digital, maka berkembanglah suatu arena dan potensi bisnis baru di dunia maya. Prinsip-prinsip semacam e-commerce, e-procurement, e-customer, e-market, dan lainnya merupakan manifestasi dari terselenggaranya suatu ide-ide bisnis baru di internet. Berikut daftar pustaka dalam pembuatan presentasi ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.